Rapat Kerja Nasional Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia atau PTGMI yang digelar selama 2 hari ditutup secara resmi pada hari Sabtu 11 Mei 2024 yang dilaksanakan di Hotel Grand Key Kota Gorontalo. Rapat Kerja Nasional ini mengambil tema melalui semangat Mahuyula, kita wujudkan transformasi SDM terapis gigi dan mulut dalam mencapai tujuan organisasi yang amanah, profesional, dan manfaat. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Provinsi Gorontalo, Hafid Daud, pada sambutannya mengatakan, atas nama pribadi dan seluruh panitia pelaksana Rakernas PTGMI tahun 2024, menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta Rakernas PTGMI yang telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran pelaksanaan acara Rakernas. Malam ini perkenankan kami untuk mengaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang kami tahu persis bahwa untuk datang ke Gorontalo itu tidak mudah. Memang sejak COVID kemarin sampai dengan sekarang itu, jadi penerbangan ke Gorontalo itu belum betul-betul normal sebagaimana sebelum COVID beberapa tahun yang lalu. Jadi penerbangan sudah semakin terbatas dan harga tiketnya juga melonjak jauh, sehingga memang mungkin ini menjadi salah satu penyebab teman-teman DPD kita yang lain itu tidak bisa hadir di tempat ini bersama-sama kita sekalian. Namun meski demikian, tentu kami berharap bahwa ini tidak mengurangi hikmat dari pelaksanaan Rakernas ini. Dan alhamdulillah tadi sejak kemarin, tadi malam dan tadi cukup alot pembahasan materi-materi Rakernas dan sungguh luar biasa. Kami sering ikut diskusi-diskusi, sering ikut pertemuan-pertemuan, tetapi tidak seru kayak rapat-rapat baik di Munas maupun di Rakernas seperti yang terjadi tadi. Artinya bahwa begitu kritis teman-teman sekalian di dalam menyikapi setiap isu maupun setiap materi yang menjadi pokok bahasan. Jadi tukar tambah pikiran yang luar biasa yang kami saksikan tadi. Kalaupun kami ikut berkomentar, itu semata-mata untuk menghidupkan suasana saja. Padahal kalau macam Pak Putra bilang, bahwa Pak Hafid ini isinya nol, tapi suka memancing orang untuk berdiskusi. Jadi memang jujur bahwa kami masih terus belajar berorganisasi bergabung di PTGMI ini karena sudah sekian lama saya tidak lagi berkecimpung di profesi ini, sehingga banyak hal yang tentu dulunya tidak kami pahami karena begitu dinamisnya ilmu pengetahuan, apalagi di bidang kesehatan, jadi terus berkembang dan
ternyata banyak hal yang belum kami ketahui. Dan memang kami tidak punya cukup waktu kalau harus kembali belajar dari nol, Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam rapat-rapat itu, kalaupun kami nimbrung itu cuma semata-mata asumsi-asumsi saja yang kami lontarkan, hanya sekedar untuk menghidupkan suasana rapat. Yang pertama, kemudian yang berikut, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketum yang sejak dibentuknya panitia itu terus memberikan arahan kepada kami, panitia maupun pengurus DPD, guna mempersiapkan penyelenggaraan Rakernas ini. Juga kepada Pak Asep, Pak Deru, dan seluruh pengurus DPD yang luar biasa. Jadi meskipun rapat kita hanya melalui Zoom, namun begitu banyak manfaat dan begitu banyak pelajaran yang kami peroleh dari Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana mengelola organisasi, bagaimana melaksanakan event nasional seperti ini. Jadi luar biasa. Kami jujur saja banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan bagaimana mengembangkan organisasi ini dan juga bagaimana mengelola Rakernas ini. Juga ke teman-teman ketua-ketua DPD yang menyempatkan hadir pada pelaksanaan Rakernas ini, dan mengucapkan terima kasih dan sedalam-dalamnya. Teristimewa kepada teman-teman panitia, Ibu Ketua Panitia dan teman-teman sekalian. Kalau boleh saya sedikit bercerita, pada awal rapat pembentukan panitia itu teman-teman pengurus ini nelpon ke saya, kira-kira siapa yang harus kita tunjuk menjadi ketua panitia atau ketua RC. Saya bilang Ibu Fatma, karena kenapa beliau harus kenapa saya lebih cenderung untuk memilih beliau jadi ketua panitia? Karena anggota kita itu, begitu, anggota PTGRI di Gorontalo itu lebih banyak tuh di Kabupaten Gorontalo. Nah, Ibu Fatma ini suaminya adalah kepala dinas. Jadi artinya bahwa kalau Ibu Fatma perintah itu sama dengan perintah kepala dinas. Ya, jadi itu kenapa saya sampaikan ke teman-teman bahwa Ibu Fatma ini sosok yang pas untuk menyelenggarakan kegiatan yang level nasional seperti ini. Artinya dia punya instrumen untuk menggerakkan teman-temannya di Kabupaten Gorontalo. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian tentu di dalam penyelenggaraan Rakernas ini saya yakin bahwa banyak kekurangan yang tersaji selama pelaksanaan Rakernas ini, dan tentu kami atas kekurangan ini memohon permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian, karena memang kami terus terang dari pengurus DPD maupun teman-teman panitia itu sudah berusaha untuk sebaik mungkin untuk baik dalam penyelenggaraan Rakernas maupun menjamu Bapak Ibu sekalian. Tapi kami tetaplah manusia biasa yang tentu jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami mohon untuk dimaafkan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, seperti harapan Bapak Wali Kota bahwa kalau boleh pulang itu bawa oleh-oleh untuk keluarga di rumah masing-masing. Jadi kalau saya dengar tuh ada yang nanti pulangnya hari Senin,
ya masih cukup waktu untuk berbelanja. Kemudian untuk Bapak Ibu yang besok dengan pesawat Garuda maupun Batik, itu kami siapkan bus untuk ke bandara, dan kemudian untuk yang mau ke Hiu Paus. Yang mau ke Hiu Paus ini ada yang pulang besok juga jam setengah tiga sore. Itu kalau bisa jam 6 kita sudah start ke Hiu Pausnya. Jadi supaya jam 10 kita sudah bisa balik langsung ke bandara. Jadi sudah harus check out itu jam 6. Dan tadi memang sempat ada yang tanya kalau boleh mampir ke tempat belanja oleh-oleh. Cuma saya nggak khawatir Bapak Ibu sekalian, karena kalau jam 10 dari Hiu Paus itu ada 1,5 jam sampai 2 jam ke bandara. Apalagi besok itu kan hari Senin, agak sedikit padat di hari Minggu ya. Ini apa namanya, sudah ingin masuk kantor, saya terlalu dulu sama liburnya. Ya, jadi ya Bapak Ibu sekalian, saya khawatir kalau nanti agak tidak keburu ke bandara, sehingga kalau boleh kita jam 10 itu sudah langsung ke bandara. Sementara untuk Bapak Ibu yang nanti pulang hari Senin itu bisa sarapan pagi dulu, 7:30 kita ke Hiu Paus. Atau ya paling bagus seperti itu. Dan kalau mau lanjut di hotel ini silakan. Tapi kalau mau cari hotel di tempat lain nanti silakan hubungi kami, nanti kita coba cari sama-sama yang sekiranya hotelnya memadai dan harga terjangkau. Dan sore itu masih ada waktu untuk Bapak Ibu berbelanja di Kota Gorontalo untuk oleh-oleh buat keluarga. Karena kalau Pak Wakil Wali Kota bilang kemarin, semakin banyak event semacam ini, kegiatan-kegiatan semacam ini, itu akan sangat berpengaruh pada perekonomian kita. Jadi ada semacam ada semacam pengaruh untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Gorontalo. Dan besok itu untuk teman-teman yang nanti pulang hari Senin juga bisa coba bentor di kendaraan bentor di sini. Ini kalau bentor itu Bapak Ibu sekalian bisa bisa salib kendaraan lain, bukan karena pengemudinya mahir, tapi kadang remnya belum gitu. Jadi tanya dulu kalau mau naik, tanya dulu remnya bagus apa enggak itu. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi bagus tuh untuk olahraga sport jantung ya, untuk menaikkan adrenalin. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di Labuan Bajo dalam kondisi yang sehat walafiat dan dalam kondisi yang siap untuk melaksanakan Munas di Labuan Bajo. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta dapat menghasilkan poin penting yang dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan dan memajukan PT GNI ke depan. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, Evi Novia, mengapresiasi kepada panitia pelaksana dan tim baik pengarah maupun pelaksana yang telah menyukseskan Rakernas dengan menghasilkan ide-ide baru. Sehingga diharapkan setelah rapat kerja ini, pihaknya dapat merapatkan barisan serta berpegang erat menjadi satu PT GMI yang unggul dan luar biasa. Tim dari DPP PT GMI, saya tidak bisa sebut satu persatu, yang kami banggakan dan kami cintai. Siapa lagi yang paling menarik Ibu Koordinasi, Ketua OC dan tim yang luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih. Kemudian mungkin saya tidak sebut satu persatu Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT berkat ridho dan karunia kita masih diberikan iman sehat sampai hari ini, masih kita bersama-sama. Sudah lelah tapi kelihatannya masih ceria karena ada alat musik di depan. Tapi Pak Daru katanya ada musik, Pak Daru kok dari nomor. Baik Bapak Ibu, tentunya kita panjatkan puji syukur bahwa kita, kalau saya bilang rasanya baru kemarin hadir dengan Bapak Ibu, tapi kok kita harus pulang ya. Pak Daru ini sudah 3 hari, malah saya sudah 4 hari karena mendahului Bapak Ibu terkait dengan persiapan untuk finance dan karena kami memang tidak ada rapat-rapat yang luring, jadi baru kemarin di hari Kamis. Tentunya kami atas nama Dewan Pengurus Pusat PT GMI mengaturkan banyak terima kasih dan apresiasi untuk Ibu Ketua OC dan tim baik pengarah maupun pelaksana, karena dengan terlaksananya Raker di Gorontalo luar biasa kalau menurut saya, berjalan lancar, sukses dan menghasilkan ide-ide baru. Jadi mungkin boleh saya sampaikan tepuk dulu Ketua Panitia atau tim OC pengarah dan pelaksana. Bapak Ibu, saya pikir dari hasil rekomendasi hasil Raker, karena memang undang-undang kan sudah terbit, harapan saya itu berarti kerjaan saya tinggal dikit gitu ya. Rupanya bukan tinggal dikit, malah nambah kayaknya ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga kita diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan menjadi tugas kami di pusat, dan tentunya mari bersama-sama seperti di awal saya ingin merapatkan barisan, mari berpegangan erat kita menjadi satu PT GMI yang unggul dan luar biasa. Baik, kalau saya tadi menyimak dari hasil-hasil rekomendasi, memang itu yang menunjukkan tadi disampaikan kami dan di awal bahwa kita sedang berproses, jadi memang
siap gedung ya, karena di awal kita udah menetapkan untuk dibuat yayasan, rupanya baik perawat maupun bidan itu tidak lagi karena memang sudah ada SK notaris tentang perkumpulan trans dan kita mungkin tidak bisa tadi di komisi maupun memang kita tidak memerlukan lagi, tapi tetap kita akan konsultasi dengan Ibu Dirjen Asn seperti itu Bapak Ibu. Dalam 3 hari ini dapat menghasilkan PR, tapi PR yang kira-kira membuat kita tidak mungkin mudah-mudahan tidak diajak lelah ya, karena ini untuk kepentingan bersama, untuk kemaslahatan orang banyak, untuk adik-adik kita, tentunya untuk anak-anak kita ya. Kalau dibilang kita terjadi kondisi yang harus ikhlas, karena kalau nama itu yang ikhlas dan memang berniat bahwa ini untuk kemaslahatan orang banyak, insya Allah akan diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Bapak Ibu, mungkin saya tidak banyak mungkin yang disampaikan hasil, dan insya Allah nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hasil dari rekomendasi raker hari ini, dan mudah-mudahan seperti Bapak Kepala DPD Gorontalo kita akan dipertemukan lagi tahun depan di Labuan Bajo, dan harapan itu memang bisa berkumpul lebih banyak lagi gitu ya Pak Yana, seperti itu. Mudah-mudahan kita berkumpul lebih banyak dan kita tidak diberikan bersama. Kemudian pertemuan khusus mungkin ke Ketua OC dan baik pengarah maupun pelaksana, terima kasih juga kepada tim DPP yang jujur baik untuk pelaksanaan rakan maupun betina. Kita rapat kayaknya sampai kadang nggak tahu 1 minggu ya. Jadi tentunya kami atau saya pribadi menyatakan terima kasih kepada DPP yang tidak tahu hari Sabtu apa Minggu sampai ya sudah, kalau tidak bisa pagi bisa nggak malam, sampai kita harus keluar mata karena sampai malam terus nyambung, habis rapat LDP, rapat ini, habis rapat LDP. Itu mungkin Bapak Ibu untuk LDP itu kira-kira berapa bulan ya Pak Sekjen? Tiap hari Sabtu sudah dijadwalkan jam 10 itu untuk persiapan LDP, dan untuk bola insya Allah siap, mungkin agak lengkap, tetapi mengenai bangunan tadi saya masih koordinasi dengan teknik pembangunan kurang lebih 1 bulan lagi, nanti untuk kami akan sampaikan. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, ini ruang kelas yang akan nanti digunakan untuk latihan. Jadi kami sudah koordinasi bisa nanti ke tim di sana di terkait kurang lebih 1 bulan lagi. Namun ada beberapa tambahan mungkin nanti kalau ada budget yang agak sedikit untuk membongkar itu sebelumnya saya sampaikan dulu ke Bapak Ibu, dan di awal saya menyampaikan kita menyambutkan uang pangkal sebanyak 80-an yang jadi punya uang gedung itu hanya kurang lebih 100 juta, pembangunan di atas itu sekitar 150, dan itu ada tambahan ini sebagai tambahan lah terkait karena biar gimana ini adalah bank atau amanat Bapak Ibu, sehingga setiap gerak langkah mungkin kami harus sampaikan kepada Bapak Ibu, dan tentunya niat kita adalah untuk adik-adik kita, teman-teman. Banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi mungkin karena waktu ada yang sudah ngatur udah lelah, tapi mudah-mudahan dengan kita melihat ada alat musik di depan terus kita sedang lagi begitu ya. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu para ketua DPD seluruh Indonesia, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang teramat sangat. Kesuksesan raker ini adalah support juga dari Bapak Ibu. Kesuksesan raker ini adalah juga support dari atau bantuan dari seluruh panitia OC dan tim atau baik pengarah maupun pelaksana, dan kami intinya mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam pertemuan. Yang terakhir saya boleh tanya, bagaimana makannya di Gorontalo, enak dan enak sekali atau bagaimana? Enak banget. Tapi alhamdulillah selama kita di sini amat takaran di hotel, sejak saya datang ke Gorontalo kok di sambutnya menu katanya ada
sampaikan salam hormat untuk Bapak Kepala Dinas yang banyak juga mensupport untuk kegiatan ini. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPD, saya kira bukan karena Pak juga Kepala Puskesmas, tetapi beliau juga Pak Habib sendiri memang seorang birokrat, jadi kalau event seperti ini kayaknya sih ya itu mah tinggal kenikmatan ya Pak ya, bukan kenikmatan seperti saya, tapi kenikmatannya Pak Habib beda ya, semuanya bisa gerak sendiri dan rupanya yang di depan ke jalan-jalan nanti itu tokohnya Pak Habib ya. Karena Pak Habib ini ada dua jabatan beliau ya, termasuk Kepala Dinas Perindustrian ya Pak. Jadi selain memang dia juga asisten di begitu Bapak Ibu, sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, kami menyampaikan permohonan maaf juga barangkali ada perilaku dari tim kami dari DPP yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Demikian dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan rapat yang luar biasa dengan inisiatif secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santi. Sebelumnya pada pelaksanaan rapat kerja nasional Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia dihadiri 28 perwakilan DPD se-Indonesia dengan jumlah peserta sebanyak 96 anggota. Aspirasi dari berbagai segmen ini bisa cuma 10-3 orang ya. Terus nanti seandainya kita ambil dari Aceh dari satu, kemudian dari Kalimantan satu, terus bagian timur ada satu lagi. Lalu kita bisa membandingkan mana yang lebih efektif. Sama Pak Hafiz tadi itu, saya sebenarnya ingin melibatkan semua. Kan suaranya Pak Arstiwan dulu dia ad hoc setengah satu malam nggak selesai. Silakan Pak Guru sampai senyum-senyum, memang itu kenyataan ini. Karena efektif yang kita butuhkan, tapi bentuknya mau seperti apa? Adanya pembinaan dan pengawasan dari majelis ini, karena yang ini akan tetap dibutuhkan. Itu mungkin terus berganti dengan komisi disiplinnya. Iya, apapun namanya itu kan sudah terbentuk ya. Nah, menurut saya itu lebih baik timnya itu saja, tapi nanti itu kalau dibutuhkan kita saja. Jadi nanti biar nggak bertele-tele, harus mau betul lagi. jadi masukan dari Pak Didit bentuk dengan meramal dari MK itu ya. Jadi namanya tetap ya Pak. namanya tetap majelis Undang-undang. Iya. Kalau undang-undang memang membutuhkan itu namanya M. Jadi nanti kan menyesuaikan kebutuhan. Kalau memang di situ nggak usah. Jadi kalau MK tidak ada lagi Bu,
Ya, MKN tidak ada disiplin dengan susunan pengurus pembinaan dan pengawasan. Ya, ketika SIP kita rekomendasi dari profesi, tetapi ketika pembinaan dan pengawasan itu maka profesi ini akan tetap bisa melakukan PD yang dapat mewakili juga. Ya, misalnya mewakili juga dari unsur pendidikan. Kegiatan Rakernas di Gorontalo memang sudah disepakati dan memang sudah dilakukan pada ADART. Itu merupakan evaluasi kinerja Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia. Sehingga memang dan ini mengenai tempat sudah disepakati. Kemudian untuk mengevaluasi kinerja dari kami ya. Jadi namun kami jujur biasanya Rakernas itu dilakukan setelah kepengurusan 2 tahun. Tapi kami karena kemarin memang dilakukan Munas luar biasa dan tahun depan akan dilakukan Munas yang ke-9 sehingga disepakati bahwa Rakernas baru 1 tahun kita laksanakan di Gorontalo. Gitu. Mungkin tujuan dari kegiatan ini, Bu? Tujuan dari sini itu tadi seperti mengevaluasi kinerja ini. Kami ini Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia mempunyai rencana strategis ya rencana dan ada beberapa yang di luar rencana kami. Contoh survei kesehatan Indonesia, kemudian dengan adanya Undang-Undang 17 tahun 2023 bahwa perubahan dari organisasi sehingga memang perlu disampaikan bicarakan di sini. Jadi arah ke depan seperti apa? Jadi tidak seperti dulu organisasi memang di dalam bimbingan atau dari pemerintah, namun sekarang seolah-olah organisasi memang harus mandiri. Nah ini yang memang lagi dibahas, kebetulan kami di Komisi A itu membahas tentang bagaimana ke depan untuk organisasi. Karena sekarang harus membentuk lembaga sendiri dan sebagainya. Nah itu mungkin. Tapi alhamdulillah untuk Persatuan Terapis Gigi dan Mulut kami masih bersemangat untuk menjadi satu. Untuk peserta yang ikutnya di mana saja, Bu? Alhamdulillah sebetulnya terdiri dari 28 provinsi karena memang sebetulnya yaitu tadi ya tahun ini harus Gorontalo, jadi sebetulnya banyak yang ingin, namun tahun depan kan harus ke Labuan Bajo. Mungkin mereka mengatur untuk transportasi dan sebagainya itu kan perlu diatur karena jujur dengan adanya undang-undang itu banyak anggota yang kelihatannya kurang seolah-olah apatis, jadi karena semua udah diambil alih oleh pemerintah semua. Nah kami memang ini harus bersemangat ya bersepakat untuk tetap bahwa Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia hanya satu dan kita harus bersatu. Untuk peserta sendiri, Bu, dari mana saja? Pesertanya sebetulnya yang tidak hadir ada dari Bengkulu, Kalimantan Utara, kemudian Sumatera Utara sama Sumatera Selatan. Jadi sebetulnya ada sekitar 28 provinsi dan pesertanya sekitar 90 hampir 100. Tapi sebetulnya udah cukup lumayan, biasanya 200 karena rapat kerja ya sifatnya. Tapi kalau Munas biasanya dihadiri orang banyak ya, hampir 400 gitu ya. Tapi kalau ini memang lebih ke arah pimpinan yang hadir, pimpinan dan wakil, karena ini menentukan kebijakan ke depan. Mungkin harapannya apa, Bu, terakhir? Harapannya untuk organisasi profesi kami tetap ingin menjadikan profesi yang memang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal ya Pak ya, karena kami memberikan semangat kepada pelayanan yang optimal kepada masyarakat, karena kami pun juga sedang berjuang tentang bagaimana jenjang karir ke depan mereka dan sebagainya. Sebetulnya kita sedang berusaha, kemudian ketika datang undang-undang kelihatannya anggota agak sedikit goyah, jadi seolah-olah untuk apa berorganisasi, padahal sebetulnya mereka harus sadar bahwa kita ini berjuang untuk seluruh anggota, bagaimana karir, bagaimana jenjang pendidikan dan sebagainya, dalam rangka bukan hanya peningkatan untuk memberikan pelayanan, tapi untuk peningkatan kesejahteraan mereka juga gitu ya. Karena dulu kami sebetulnya tidak boleh Pak untuk praktek mandiri, dan alhamdulillah kami punya peraturan menteri yang memang boleh praktek mandiri dalam rangka membantu
memberikan pelayanan. Kan mungkin Bapak tahu di sini kan belum tentu ada dokter gigi sampai ke wilayah gitu kan. Nah, itu kan bisa dibantu oleh kami ya gitu. Saya kira itu. Alhamdulillah pelaksanaan Rakernas di Gorontalo kali ini itu memperoleh respon positif dari para peserta, karena memang kami dari panitia selaku panitia pelaksana, karena kita tuan rumah, jadi berupaya untuk memenuhi segala kebutuhan dari teman-teman anggota atau teman-teman sejawat profesi dari daerah-daerah lain. Jadi dari proses penjemputan di bandara, kemudian di proses registrasi di hotel, dan seterusnya itu kita upayakan untuk sedapat mungkin memudahkan teman-teman dari luar daerah sampai dengan pelaksanaan kemarin, pelaksanaan pembukaan itu kita desain sebaik mungkin untuk memberi kesan bahwa penyelenggaraan Rakernas ini berkesan baik untuk teman-teman dan juga punya nilai tersendiri. Yang paling terpenting itu bahwa penyelenggaraan Rakernas ini betul-betul nanti menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang akan kita bahas di Munas nanti di NTT tahun depan, yang betul-betul tujuannya untuk memajukan organisasi. Oke. Mungkin pembahasan apa saja dibahas tadi Ini sekarang sedang berlangsung rapat komisi. Itu komisi A itu membahas terkait dengan draft ADRT. Jadi diawali dengan penyusunan pembentukan tim penyusun draft revisi ADRT. Kemudian juga ada membahas terkait dengan isu-isu terkini, karena memang masalah kesehatan ini masalah yang sangat dinamis, di mana cepat sekali perubahan-perubahan, baik itu perubahan regulasi maupun perubahan kebutuhan untuk pelayanan kesehatan, termasuk di bidang kesehatan gigi dan mulut. Nah, jadi isu-isu itu yang kita bahas untuk kita dalam rangka kita menyesuaikan dengan skala perkembangan regulasi maupun paradigma yang terus berubah seperti itu. Ada berapa peserta saja yang mengikuti kegiatan ini, Pak? Kalau peserta ini sampai dengan tadi malam itu diikuti oleh 30 provinsi di seluruh Indonesia, dan pesertanya, total peserta itu ada 102 orang. Mungkin harapannya, Pak? Ya, jadi harapannya bahwa yang pertama tentu selaku tuan rumah, penyelenggaraan Rakernas ini berjalan dengan sukses, dan yang kedua bisa menghasilkan rumusan rekomendasi yang pada tujuannya adalah untuk bagaimana memajukan organisasi ini ke depan, yang nanti pada gilirannya mampu mengayomi serta bisa memberikan pelayanan terhadap seluruh anggota P3MI di Indonesia, anggota organisasi.